Renungan Harian Katolik Kamis 18 Januari 2024. Engkaulah anak Allah. Setiap kali roh-roh jahat melihat dia, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, Engkaulah anak Allah. Namun, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Markus bab 3 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara semuanya yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini tentu tidak ada seorang pun yang mau mengalami sakit. Karena sakit adalah sebuah pengalaman hidup yang sangat tidak mengenakan. Untuk itu, orang selalu membutuhkan kesembuhan dikala mereka sedang mengalami sakit. Dalam Injil hari ini yang diambil dari Markus bab 3 ayat 7 sampai 12, dikisahkan bahwa orang dari berbagai tempat ingin bertemu dengan Yesus. Mereka telah mendengar tentang karya Yesus. Ketika mereka ada kesempatan untuk melihat dan bertemu langsung dengan Yesus, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga itu. Orang-orang yang sakit berdesak-desakan ingin dijamah oleh Yesus. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan Yesus yang mampu menyembuhkan mereka, mereka akan sembuh. Pencarian mereka akan Yesus memang tidak selalu dilandasi oleh motivasi yang mendalam. Akan tetapi, sekurang-kurangnya mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melihat dan mendengarkan Yesus. Saudara-saudara, Yesus menghadirkan diri sebagai orang yang membawa harapan baru dengan membawa kesembuhan bagi orang-orang yang mengalami sakit. Tujuan hidup Yesus adalah untuk menyelamatkan seluruh manusia sehingga semua dapat bersatu dengan Tuhan Allah. Yesus datang untuk mengembalikan martabat manusia secara utuh. Yesus tidak menghendaki manusia hidup dalam belenggu penderitaan. Yesus menghendaki semua orang mengalami kemerdekaan dan kedamaian hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Yesus memang membawa sukacita dan kegembiraan. Ia mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang supaya mereka beroleh keselamatan. Tetapi apakah Yesus senang ketika banyak orang datang kepadanya, bahkan sampai menghimpit-himpitnya segala? Kita tidak tahu pasti, namun yang jelas Yesus menyuruh para muridnya supaya menyediakan perahu baginya karena banyak orang yang datang supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Markus bab 3 ayat 10. Lalu dia menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara, setiap kali roh-roh jahat melihat Yesus, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, Engkaulah anak Allah. Roh-roh jahat itu merasa terancam atau tergusur keberadaannya karena kedatangan Yesus. Sebelum diusir, roh-roh jahat itu berteriak ketakutan. Yesus mampu mengalahkan roh-roh jahat yang membuat orang-orang menjadi sakit. Dan ia mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam orang-orang yang sakit tersebut hanya dengan menjamah mereka secara halus, bukan dengan berteriak atau dengan kekerasan. Yang patut kita renungkan hari ini adalah sejauh mana kita dapat datang kepadanya ketika kita sedang menghadapi banyak masalah. Sejauh mana kita mau mencoba tenang dan berdoa memohon rahmat supaya kita dapat menyelesaikan masalah kita dengan baik.
Semua itu perlu. Tetapi yang patut juga kita renungkan adalah kedatangan kita. Apakah hanya pada saat tertentu saja kita datang dan memohon kepadanya? Misalnya saat menghadapi masalah. Jadi seharusnya kita datang bukan untuk memohon saja, tetapi juga untuk mendengarkan kehendak-Nya. Semua orang Kristen juga dipanggil untuk mengikuti jejak Yesus, berpartisipasi dalam karya penyelamatannya, memberikan kehidupan bagi orang-orang lain, sehingga rahmat Allah berlimpah ruah sampai pada semua orang. Panggilan hidup adalah keberanian untuk memberikan kehidupan kepada orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mengalami kedamaian hidup berkat cinta dan kasih Allah dalam Yesus. Tuhan, kami bersyukur atas komunitas di mana iman kami bertumbuh. Doronglah kami juga agar selalu mengupayakan kesatuan umat beriman dengan kelompok manapun di dalam gereja-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai, membimbing, dan melindungi serta memberkati kita semua. Amin.